sholat di kendaraan. Saya mengalami sekali sholat di kendaraan, itu perjalanan dari Arab Saudi ke sini. Itu waktunya agak mundur, jadi sampai sini jam 8 lewat 20 pagi. Dari Saudi itu jadwalnya jam 8 tapi mundur 2 jam. Terus di dalam pesawat itu subuh masih dalam pesawat sampai di Indonesia. Terus disuruh di seluruh pesawat penumpang itu sholat subuhnya di pesawat. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustaz? Apa diulangi apa? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi kan disampaikan kita harus baca Al-Quran. Sekarang yang pertanyakan saya, baca yang bagaimana yang memahami itu? Terima kasih. Ada satu lagi. Lagi Pak? Mungkin sambil berpikir itu bisa dijawab. Terima kasih Bapak dengan Bapak Al-Himan dan Pak Al-Himan. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi itu sudah saya tulis di sini Pak. Jadi sudah saya tulis di sini tapi belum saya baca. Dan itu saya ingat ini maksudnya apa yang disampaikan oleh guru kita, kiai kita, saya menangkap dan sampai sekarang masih ingat ketika menyampaikan keutamaan Al-Quran tadi. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi. Iya. Cuman beda kan ya. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi. Nah, dalam mimpi bertemu Allah sekali. Kemudian mimpi lagi 2 kali sampai 99 kali. Nah, ketika sampai 99 kali, Imam Ahmad bin Hanbal ini menyesal. Kenapa saya bermimpi ketemu Allah tidak menyampaikan pertanyaan? Kalau saya nanti mimpi sekali lagi saya akan bertanya. Akhirnya terakhir yang ke-100 kalinya bertemu lagi dalam mimpinya. Kemudian pertanyaannya, nah saya baca di sini. Tadi terkait dengan baca yang bagaimana begitu kan? Ya. Ini bukan hadis karena dari Imam Ibnu Hanbal ya, dalam hadis ya. Tetapi termaktub di kitab ini Al-Mazjar Al-Qadi. Al-Mazjar Al-Qadi. Wa nukila 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala annahu qala ra'aitu Allah azza wa jalla fil manami faqultu ya Rabbi ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaihi qala bi kalami ya Ahmad qala qultu ya Rabbi bi fahmin aw bi ghairi fahmin qala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Nah, pertanyaannya dari Imam Ibnu Hanbal, ya Allah, amal apa yang paling baik yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri seseorang kepadamu? Lalu Allah menjawab, bikalami, dengan baca Al-Quran, dengan baca kalam. Lalu Imam Ahmad melanjutkan pertanyaannya, bifahmi atau bighairi fahmi? Membaca itu harus paham atau tanpa pemahaman? Membacanya paham atau tidak paham? Dijawab bifahmi atau bighairi fahmi? Enak kan? Udah ikut ini aja. Nah, kalau ikut ini berarti kalau yang tadi kan
orang membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan, mengamalkan, maka orang tua kita yang meninggal akan diberikan pakaian tadi mahkota. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Tentu kalau seusia kita akan mempelajari tentu berat. Butuh waktu yang panjang. Yang baik adalah membaca, kemudian kita ikut mengaji. Ikut mengaji, ya seperti inilah. Sehingga apa yang kita pelajari itu tidak menyimpang. Karena membaca Al-Quran dan memahami itu tidak mudah. Apalagi kalau dia tidak punya sanad keilmuan dari guru-gurunya, dia akan menerjemahkan ayat seenaknya sendiri. Nah, contoh di YouTube kita banyak sekali orang yang tidak ahli tafsir, dia menafsirkan dengan dengan seenaknya, sesuai dengan kemampuan dia, sementara dia tidak pernah belajar, tiba-tiba menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat yang akhirnya ditertawakan oleh banyak orang. Karena itu seringkali saya menyampaikan sanad keilmuan itu menjadi penting. Yang pertanyaan yang kedua dari Pak Mahiman, apa yang saya sampaikan tadi sudah benar Pak. Menurut saya itu kalau dalam perjalanan jika waktunya tidak memungkinkan, maka sholatlah di sini. Menghadap kemanapun, karena itu maka kalau yang tadi yang saya sampaikan tadi itu kalau kita berangkatnya jam 10, jam 11, keretanya misalnya jalannya jam 11 sampai di tempat tujuan jam 4:30 atau jam 5 atau jam 5:30. Nah, masih ada waktu, maka kita sholatnya jamak kosong. Karena kita diberi kemudahan, ambillah, manfaatkanlah itu. Nah, kalau tidak sempat atau tidak memungkinkan kita sampai selesai di tempat tujuan, waktunya habis, ya sholat di kendaraan, di hurmatil waktu. Nanti sampai kita tempat di mana tujuan kita, maka kita mengulang ini ada di hurmatil waktu. Gitu Pak ya. Ada lagi Bapak yang mau bertanya? Satu lagi. Masih terkait dengan tema wafatnya seseorang yang meninggal ini, banyak beberapa sampaikan itu kami tidak tahu apa dalil atau apa, itu adalah tanda-tanda kematian seseorang Pak. Apa ini ada sanadnya? Itu yang pertama. Jadi karena itu kan kematian itu suatu takdir yang tidak bisa datang secara tiba-tiba, tapi sementara orang ada atau dalil apa itu mereka tahu seperti tanda-tanda. Kita yang sebagai orang awam agak bingung ya. Bahkan tapi satu sisi di kita sepuh dan sebenarnya itu sudah tahu kapan dia akan lahir dan segala macam. Yang pertama, yang kedua soal jadi itu aja. Dua aja. Sanad terkait dengan tanda-tanda usia, tanda kematian itu kan sebenarnya banyak sekali. Di antaranya rambut yang sudah memutih itu sudah tanda. Iya kan? Itu sudah bagi tanda yang saya putih. Ya. Karena itu rambut yang sudah memutih jangan disembil. Nah, setiap uban yang muncul itu akan bertasbih pada kita. Nah, jangan disemil. Kalau disemil itu mengelabui. Kecuali kalau pemain bola atau tentara di medan perang, dia harus disemil supaya kelihatan muda. Nah, kalau tentaranya rambutnya putih, wah, udah pesimis dia. Musuhnya semakin semangat. Nah, orangnya udah tua-tua, ini udah berumur, gampang gitu. Karena itu kalau tentara itu harus disemir. Kayak Prabowo itu disemir bagus. Karena dia berhadapan dengan dunia internasional. Kalau melihat Pak Prabowo rambutnya putih, ya Indonesia gampang. Ini memang harus gitu. Kalau tentara, apalagi sebagai Menhan, dia harus tampak muda. Tapi kalau kita yang tidak menjadi tentara, ya jangan disemir. Mengelabui.
Kalau kita saja memang takdir. Kakak saya itu belum ada ubannya Pak. Belum ada ubannya. Padahal kakak ya. Padahal kakak. Ya ada 1-2. Tapi karena itu takdir kita terima. Pak Marto belum ada. Ya karena kalau saya misalnya ketika ngajar berhadapan dengan mahasiswa cakap minder juga. Tapi kan kita dijaga bahwa kita sudah tidak masa-masa seperti itu. Tidak masa-masa seperti itu. Nah itu diantaranya itu Pak, diantaranya. Itu syaratnya banyak, ya syaratnya banyak. Kemudian kenikmatan sudah mulai berkurang. Ya, baik ketika makan giginya sudah tanggal, itu sudah tanda-tanda sudah tanda. Nah kalau tanda-tanda fisik ya tadi sudah mulai lemah, kemudian penglihatan sudah mulai berkurang, kemudian nikmat yang kita rasakan tidak seperti ketika masih muda makan apapun bisa. Kalau usia 50 atau 60 itu ya menjaga makan apa yang harus itu kita tidak bisa makan seenaknya. Ya, kalau makan enak ya apa namanya jangan rutin ya sekali lah. Yang enak tuh maksudnya gimana? Apa aja enak? Enak apa ya Pak Nur? Ya dijaga itu Pak ya. Maksudnya tanda-tanda yang di luar nalar kadang-kadang itu kan berkembangnya masyarakat gitu, kayak apa dirasa atau segala macam itu apa itu beda dengan yang tadi? Kalau yang ini bukan sanad ya. Orang-orang yang punya posisi yang dekat dengan Allah itu biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang pernah saya sampaikan Nabi Muhammad setiap pada sholat misalnya gitu kan, ketika ada cucunya kan sering dicium ya, mencium anak ketika sholat itu ada sanadnya. Itu dilakukan oleh Nabi kedua cucunya. Hasan, dan Husain. Kalau Hasan dicium bibirnya, kalau Husain dicium lehernya. Satu saat adiknya Husain ini protes sama ibunya. Kenapa bunda kakak kok kalau ketemu kakek kok dicium bibirnya, kalau saya cium lehernya. Nah, laporlah si Sayyidah Fatimah tanyakan ini cucu-cucu pada protes Pak, misalnya kenapa Hasan Pak dicium mulutnya atau bibirnya, kalau Husain dicium lehernya. Nah, baru cerita Hasan itu nanti meninggalnya karena diracun orang-orang terdekat, diracun kemudian dimuntah lewat mulutnya, karena itu maka dicium bibir. Nah kalau Husain, nah begitu ditanya kalau Husain, Nabi langsung pingsan. Begitu siuman baru dijelaskan. Suatu saat Husain nanti meninggalnya karena dipenggal. Nah Nabi mengetahui, memang orang dekat cerita apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Orang-orang khusus itu tahu. Demikian juga bukan hanya Nabi, para sahabat, para ulama yang dekat kepada Allah itu biasanya mengetahui, tapi tidak bisa memastikan, tapi tanda-tanda ada. Demikian juga orang yang tempat meninggal itu juga sudah ditentukan. Suatu saat ada semacam pesta, orang tersebut tidak yakin, tidak percaya bahwa tempat meninggalnya seseorang itu sudah ditentukan. Nah, begitu dia hadir di pesta, kemudian dengan hiruk pikuknya dia melihat ada orang yang datang. Begitu ada orang datang, dia melihat wajahnya kok beda. Tidak seperti tamu-tamu yang lain dan pandangannya tertuju kepada dia. Akhirnya dia takut, wah jangan-jangan ini malaikat. Saya nggak mau meninggal di tempat yang seperti ini. Dia kabur sekenceng-kencengnya. Ceritanya sampai India. Nah, sampai di India, malaikat sudah di sana, dicabut. Akhirnya disampaikan, saya
malaikat ini kalau diungkapkan dengan bahasa begini, saya ke sana tadi itu nakut-nakuti supaya kamu kabur ke sini, dan saya sebagai malaikat diutus Allah untuk mencabut nyawamu di sini, sehingga saya tidak perlu bawa kamu ke sini. Itu cerita, tapi ada sanadnya, saya baca di kitab, bukan cerita tapi ada, dan itu sudah populer ya, sudah populer. Jadi begitu Pak, ada tanda-tanda ya kabut putih, kenikmatan yang sudah mulai berkurang dan seterusnya. Itu yang valid. Kalau firasat atau perasaan seseorang dan dia mengetahui, itu orang-orang khusus. Nah, orang khusus itu tidak hanya Nabi, yang pokoknya orang-orang yang dekat pada Allah. Demikian Pak. Sebelum kita akhiri, saya minta Bapak kita baca selawat. Biasanya selawat yang baca itu yang saya dapat sanad Maula Yasal wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa bil maqasidana wa fir lana ma dhaya wasi'al karami huwal hadi kulladhi turja syafa'atuhu li kulli dhambi minal awali mu'lam. Ini bagian dari qasidah, yang qasidah itu kumpulan bait puisi yang dikarang oleh Syekh Al-Busiri yang isinya menyanjung Nabi. Ketika Syekh Al-Busiri ini menulis itu dalam kondisi dia lumpuh. Nah, ketika lumpuh menulis ini sampai capek, kemudian tidur. Dalam tidurnya bertemu Rasulullah, kemudian diberi mantel. Kalau orang Arab itu kalau dalam kondisi dingin itu kan ada pakaian yang panjang tapi tebal, yang terbuat dari wol. Begitu dipakai, lalu si umat bangun dari tidur bisa berjalan, sembuh dari lumpuhnya. Akhirnya dilanjutkan sampai selesai. Nah, beberapa bait itu ada di dalam itu. Wal hadi ya Rabbi Maula Yasal wal hasilul ladzi ya Rabbi. Sehingga itu dipopulerkan di pesantren-pesantren namanya qasidah Burda. Burda itu mantan yang terbuat dari wol. Karena itu maka di masjid-masjid biasanya mengakhiri taklimnya itu dengan baca itu. Kita ulang lagi. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa barik maqasidana wa fir lana ma dhaya wasi'an karami wa hadi kulladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali mu'lam.
izin foto bersama dulu boleh? Izin foto